Ini apa aja berarti salam sama. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 4, kami akan menjabarkan tentang apa itu forecasting atau yang biasa kita sebut dengan peramalan. Next slide. Nah, sebelum itu mari kita perkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Dari saya sendiri, nama saya Krisna William Pradana, NPM 208. Saya Amelia Divandri dengan MPM 29, kemudian teman kami ada Dinta Detasari, MPM 406, ada Panji Tutuko Haryadi, MPM 224, dan Edni Prastyo, 210. Lalu selanjutnya, apa itu forecasting? Forecasting adalah kegiatan atau proses memprediksi nilai masa depan berdasarkan data masa lalu. Forecasting itu mencakup penggunaan data historis dengan memproyeksikan untuk masa depan yang menggunakan jenis model matematis. Beberapa jenis peramalan dapat bersifat jangka panjang dan jangka pendek. Next slide. Selanjutnya ada horizon waktu peramalan. Di sini ada yang pertama, short range forecast, yaitu prediksi ini memiliki 4 rentang waktu, memiliki rentang waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Untuk merencanakan pembelian, penjadwalan pekerjaan, tenaga kerja, jenis pekerjaan, dan tingkat produksi. Kedua, dengan medium range forecast adalah jarak menengah atau menengah umumnya berkisar dari 3 bulan sampai 3 tahun. Hal ini berguna dalam perencanaan penjualan, perencanaan produksi, anggaran kas, dan analisis berbagai rencana operasi. Yang selanjutnya ada long range forecast, umumnya 3 tahun atau lebih dalam jangka waktu. Digunakan dalam perencanaan pengembangan modal, lokasi fasilitas atau ekspansi, dan penelitian serta pengembangan. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada types of forecasting. Yang pertama ada economic forecast. Economic forecast is planning indicators that are valuable in helping organizations prepare medium to forecast. First, the business cycle by predicting inflation rates, money supplies, housing starts, and others planning indicators. Kedua ada technological forecast. Long-term forecast concern with the rates of technological progress, which can result in the birth of exciting new products requiring new plans and equipment. Next is demand forecast. Projection of a company's sales for its time period in the planning horizon. Demand-driven forecast, where the focus is on rapidly identifying and tracking customer desires. May use recent point of sale or POS data. Retailer generate reports of customer preference and any other information that will help to forecast with the most current data possible. Next. Selanjutnya ada the strategic importance of forecast. First is supply chain management, yaitu kegiatan ini mencakup perencanaan, pemasokan, produksi, distribusi barang dan jasa hingga diterima oleh konsumen, hubungan pemasok yang baik dan keuntungan berikutnya dalam inovasi produk, biaya dan kecepatan ke pasar tergantung pada perakiraan yang akurat. Yang kedua ada human resource, yaitu komponen penting yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan produksi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Mempekerjakan, melatih, dan memberhentikan pekerja, semuanya bergantung pada permintaan yang diantisipasi.
Yang ketiga ada capacity, yaitu ketika kapasitas tidak memadai, kekurangan yang dihasilkan dapat menyebabkan hilangnya pelanggan. Next, ada 7 steps in the forecasting system. First is determine the use of the forecast. Second is select the items to be forecasted. Third is determine in time horizon of the forecast. Fourth is select the forecasting models. 5 is gather the data need to make the forecast. 6 is make the forecast, and 7 is validate and implement the result. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini ada 4 tipe pendekatan forecasting. Yang pertama yaitu jury opinion eksekutif, yang dimana kesepakatan panel atau jury of executive opinion. Metode ini menggunakan pembuatan ramalan yang dilakukan melalui panel yang bebas untuk melakukan tukar pikiran di antara berbagai partisipan, misalnya eksekutif perusahaan, penelitian, ataupun pelanggan perusahaan dalam perhitungan dan tren serta penetapan ramalan permintaan. Yang kedua adalah metode PLP. Metode PLP merupakan metode peramalan atau forecasting yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari kelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Yang ketiga adalah metode komposit tenaga penjualan. Dalam pendekatan ini, setiap penjual memperkirakan penjualan apa yang akan ada di wilayahnya. Perakiraan ini kemudian ditinjau untuk memastikan bahwa mereka realistis. Kemudian mereka digabungkan di tingkat kabupaten dan nasional untuk mencapai kebutuhan keseluruhan. Dan yang keempat adalah metode survei pasar. Metode ini meminta masukan dari pelanggan atau calon pelanggan mengenai rencana pembelian di masa depan. Next. Oke, selanjutnya adalah pembagian pendekatan forecast. Yang pertama, model rangkaian waktu atau time series model, di mana ada 4 model yang mencakup time series model. Yang pertama adalah knife approach, yang kedua moving average, yang ketiga exponential smoothing, dan yang keempat adalah trend projection. Yang kedua adalah model asosiasi atau associative model, yang meliputi linear regression. Oke. Berikut adalah fungsi dari kedua model tersebut. Yang pertama, time series model. Time series model berfungsi untuk memprediksi pada asumsi bahwa masa depan adalah fungsi dari masa lalu. Dengan kata lain, mereka melihat apa yang telah terjadi selama suatu periode waktu dan menggunakan serangkaian data masa lalu untuk membuat perkiraan. Yang kedua yaitu associative model, yang berfungsi untuk menghubungkan variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang diamalkan. Oke, selanjutnya saya hello to time series forecasting. Time series forecasting terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah trend, seasonality, cycle, and random. Next slide. Yang pertama ada time series dari trend, seasonal, cyclical, and irregular. Yang pertama tabel trend. Di sini kolom pertama ada kecenderungan pergerakan. Tabel seasonalnya ada pola, cyclical ada pola, dan irregular tidak ada pola atau kecenderungan. Tabel yang kedua, pada tabel trend, periode waktu panjang dan pendek, seasonal, periode waktu kurang dari setahun, cyclical, periode waktu lebih dari setahun, irregular, periode waktu panjang dan pendek. Dan untuk tabel ketiga, di trend, ada penyebab tidak menentu, seasonal, ada disebabkan cuaca, budaya, atau agama, cyclical, disebabkan revolusi industri, perubahan cuaca ekstrim, dan juga peperangan. Dan di irregular, ada penyebab tidak menentu. Dan untuk tabel keempat, yang tabel terakhir di trend, ada contohnya itu populasi, harga, barang atau jasa, dan juga saham. Di seasonal ada produk launching, dan juga penjualan. Di cyclical ada resesi, wabah penyakit menular.
Dan di irregular ada gempa bumi, banjir, tsunami, dan juga peperangan. Selanjutnya ada tren. Tren ini sendiri merupakan pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah dari waktu ke waktu. Perubahan pendapatan, populasi, distribusi usia, atau pandangan budaya dapat menjelaskan pergerakan di tren. Di sini terdapat contoh tren, yaitu ekspor dari agricultural products di wilayah ASEAN. Di sini terlihat untuk wilayah Indonesia ini terdapat garis berwarna biru, Malaysia berwarna kuning, Filipina berwarna merah, Vietnam berwarna hijau, dan juga Thailand berwarna coklat. Dan selanjutnya ada musiman. Musiman ini sendiri merupakan pola data yang berulang setelah jangka waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau quarters. Di sini terdapat contoh dari penjualan video game. Selanjutnya ada siklis. Siklis sendiri merupakan pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun, seperti siklus bisnis, analisis, dan perencanaan bisnis jangka pendek yang dapat terpengaruh oleh politik. Dan yang terakhir ada random. Irregular adalah pergerakan data yang tidak menentu, yang tidak memiliki kecenderungan maupun pola seperti data gempa bumi, tsunami, dan peperangan. Di sini terdapat data dari gempa bumi. Dan ini dijelaskan berwarna biru ini gempa dengan kekuatan 5 sampai 5,9 skala Richter, warna merah gempa dan berwarna hijau dengan gempa berkekuatan lebih dari 7 skala Richter. Oke, mari kita lanjut ke penjelasan moving average. Apa itu moving average? Moving average bisa dibilang rata-rata berjalan. Adalah salah satu metode paling populer yang digunakan dalam peramalan time series. Moving average atau MA disebut juga teknik smoothing atau penghalusan. Karena apa? Karena menjadikan pergerakan semakin mudah diprediksi. Yang semula kasar menjadi halus. Lalu moving average juga menggunakan data beberapa periode sebelumnya untuk memprediksi nilai periode selanjutnya. Nah, di bawah ini ada perhitungannya, contohnya seperti ini. Moving average sama dengan sigma demand in previous n periods, bagi n juga. Next. Nah, ini ada weighted moving average. Jadi moving average yang sebelumnya diberatkan lagi dengan ditambah beban. Apa itu? Moving average berbobot digunakan saat ada pertimbangan bahwa data terkini memiliki pengaruh besar dalam periode waktu yang dihitung. Moving average juga berbobot waktu terkini lebih besar daripada waktu terbelakang. Nah, untuk melakukan peramalan pada waktu selanjutnya dapat menggunakan formula di bawah seperti ini. Weighted moving average sama dengan sigma, dalam kurungnya weight for period n, dan demand in period n dibagi sigma weight, beban atau bobotnya. Next. Nah, ada lagi nih, exponential smoothing is another weighted moving average forecasting method. It involves very little record, keeping of past data, and is fairly easy to use. The basic exponential smoothing formula can be shown as follows. Di bawah ini ada formulanya ya teman-teman. Nah, apa sih exponential smoothing itu? Nah, weighted moving average forecasting technique in which data points are weighted by an exponential function. Nah, next. Nah, ini ada tabel tentang bagaimana mengukur error dalam teknik peramalan atau forecast. Di sini ada teknik yang dinamakan mean absolute deviation atau MAD. Itu artinya berapa banyak kejanggalan atau anomali yang terdapat pada suatu peramalan. Ada juga mean squared error. Nah, jadi ini square pakai pangkat, dan mean absolute percent error, MAPE. Nah, jadi dia cari rata-rata persentasenya. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Next. Nah, ada juga nih, sums up of trend, seasonal, and cycles.
berkaitan dengan apa yang dijelaskan Mbak Dini di slide sebelumnya. Nah, jadi exponential smoothing with trend adjustment forecast including trend sama dengan exponentially smoothed forecast average, bisa kita singkat sebagai F, ditambah exponentially smoothed trend atau T. Nah, di sini ada penjelasan tentang trend projection, semacam itu, seasonal variation cycles, atau bisa dibilang pattern, pola. Ada juga di bawah ini, linear regression analysis, standard error of the estimate, coefficient of correlation, coefficient of determination, and multiple regression. Next. Nah, ini cara memonitor dan mengontrol peramalan, monitoring and controlling forecast. Untuk yang cara yang pertama, kita bisa tracking signal. Jadi, kita bisa measurement of how well the forecast is predicting actual values. Bisa mengira-ngira. Nah, ini ada rumusnya tracking signal. Sigma dalam kurung sama dengan actual demand in period I, kurangi forecast demand in period I, tutup kurung dibagi MAD. Nah, ini ada bias, kebiasaan, adaptive smoothing, dan focus forecasting. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, materi selanjutnya ini adalah rangkuman dari peramalan dalam sektor jasa. Nah, untuk peramalan dalam sektor jasa sendiri, ini mungkin memerlukan catatan permintaan jangka pendek yang baik. Jadi bahkan per interval itu 15 menit biasanya. Nah, permintaan selama liburan atau acara cuaca tertentu juga dapat perlu diacak. Next, ini ada contoh kasus atau contoh soal mengenai forecasting. Nah, di sini ada soal penjualan pengering rambut di toko Walgreens di Youngstown, Ohio selama 4 bulan terakhir telah mencapai penjualan sebanyak 100, 110, 120, dan 130 unit. Dengan 130 unit sebagai penjualan terbaru. Nah, kembangkan perkiraan rata-rata pergerakan untuk bulan depan menggunakan 3 teknik ini. Jadi yang pertama adalah menggunakan 3-month moving average atau berdasarkan 3 periode bulan. Yang kedua ada 4 bulan periode moving average. Yang ketiga menggunakan bobot 4 bulan moving average dengan data yang paling recent ini adalah berbobot 4, kemudian data keberlanjutan berbobot ketiga, bulan ketiga itu kemudian kedua, dan yang paling akhir adalah, yang paling awal maksudnya adalah berbobot 1. Nah, kemudian soal yang keempat ini, jika next month sales turn out to be 140 units, maka peramalannya menggunakan metode 4 bulan. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi untuk solusi yang pertama, karena ditanya dari menggunakan metode periode 3 bulan, maka kita menggunakan data awal yang 3 bulan. Jadi penjualan yang 3 bulan pertama itu yaitu 110 tambah 120 tambah 130 dibagi jumlah bulannya. Karena kita menggunakan 3, maka dibagi 3. Jadi total dari penjualan 3 bulan awal tadi dibagi dengan jumlah bulannya yaitu 3 sama dengan 120 dryers. Kemudian untuk yang kedua adalah masalah mengenai 4 bulan moving average. Nah, maka solusinya karena kita menggunakan metode 4 bulan, sehingga kita masukkan periode 4 bulannya yang awal. Jadi penjualan 100 ditambah 110 tambah 120 tambah 130 dibagi dengan jumlah bulannya yaitu 4, maka menemukan hasil 115 dryers. Kemudian sekarang adalah moving average berbobot, jadi kita masukkan bobotnya sesuai dengan aturannya tadi, yaitu tadi aturannya yang paling recent itu, yang paling terkini adalah 4 bobotnya, kemudian yang paling awal adalah berbobot 1, maka kita kalikan langsung 4 dikalikan 130 penjualan yang paling akhir ini, bulan terakhir, kemudian ditambah 3 kali bulan ke-3, 120, ditambah 2 kali 110, tambah 1 kali 100 dibagi jumlah bobotnya. Di sini bobotnya jumlahnya adalah 10, maka bertemu hasil 120 dryers. Kemudian yang keempat ini mencari the 4 most recent sales atau 4 recent sales-nya yang merupakan 110, 120, 130, dan 140. Itu dijumlahkan semua, terus dibagi jumlah bulannya, bertemu hasil 125 dryers. Nah, ini juga ada kasus kedua, terdapat jeda dalam forecast karena metode rata-rata bergerak ini tidak segera mengenali tren, maka data berikut ini berasal dari garis proyeksi regresi. Nah, di sini ada data tabelnya, ini yang ini.
Kemudian kita disuruh mencari solusi untuk mencari errornya, karena di sini terdapat jeda dalam data atau ketidakpastian karena datanya juga tidak tahu errornya berapa. Untuk mengeceknya kita menggunakan MAD dan MSE. Untuk MAD-nya kita menggunakan rumus MAD, jumlah dari actual forecast-nya jumlah data aktualnya dikurangi dengan jumlah forecast-nya dibagi dengan bulannya. Jadi di sini ada 4 bulan, maka dari forecast periode yang pertama yaitu data aktualnya 406, selisihnya dengan data 410 adalah 4, kemudian selisih 419 dengan 423 adalah 4, kemudian 428 dengan 423 adalah 5, dan periode keempat yaitu 435, dan data aslinya 440, selisihnya dengan forecast-nya adalah 5. Nah, jika dijumlah itu adalah 18, dan dibagi dengan jumlah periode bulannya. Jadi kita di sini pakai 4 bulan, maka kita masukkan 4 bulan sehingga ketemu hasil error melalui MAD-nya adalah 4,5. Jadi errornya 4,5. Kemudian untuk metode MSI kita menggunakan square ya di sini karena MSI. Jadi jumlah dari forecast error-nya dikuadratkan. Nah, dari yang tadi, dari perhitungan tadi itu dikuadratkan semua, tinggal ditambahkan kuadrat semua, sehingga nanti akan bertemu hasil 16 dari kuadrat selisih tadi, ditambah 16, tambah 25, tambah 25, dibagi jumlah bulannya yaitu 4, maka ketemu hasil 20,5. Baik, selanjutnya, ini adalah case study-nya. Jadi case study mengenai forecast ya guys. Nah, ini sales of Volkswagen Popular Beetle have grown steadily at auto dealership in Nevada during the past 5 years. In the table, the sales manager had predicted before the new model was introduced that first year's sales should be 410 VWs using exponential smoothing with a weight of 5.30. Develop forecast for years 2 through 6. Oke, jadi di sini ada perusahaan VW, penjualan VW Beetle-nya. Kemudian sales manager-nya ini memprediksi sebelum dari modelnya diperkenalkan, sales-nya penjualannya akan terjadi penjualan 410 PW. Nah, menggunakan exponential smoothing dengan bobot 5,30, kembangkan forecast-nya dari tahun kedua hingga tahun ke-6. Nah, di sini ada tabel penjualannya. Kemudian mari kita langsung ke solusinya. Nah, di sini kan karena sudah diketahui, kita diminta buat mencari forecast dari periode tahun ke-2 hingga tahun ke-6, maka kita langsung masukkan dari penjualannya. Di sini diketahui forecast-nya yaitu 410, nanti dari year kedua ini yaitu 422,0 sama dengan 410 ditambah 0,3 dikali 450 min 410. Ini kita menggunakan metode berbobot ya guys, jadi menyesuaikan dari soalnya. Kemudian yang ketiga ini menyesuaikan juga, melanjutkan perhitungannya sehingga ditemukan solusinya yang paling akhir ini adalah 521,8 sama dengan 495,2 plus 0,3 dikalikan 594 min 495,2. Oh baik, ini sudah selesai. Nah, jadi untuk tabel forecast-nya ini begini, tinggal disimpulkan. Jadi untuk forecast bulan kedua adalah 422 penjualan dari VW, untuk tahun ketiga adalah 433,9 penjualan VW, untuk tahun keempat adalah 456,1 penjualan VW, untuk tahun kelima adalah 495,2 penjualan VW, dan untuk tahun ke-6 adalah 521,8 VW. Itu adalah forecast menggunakan moving average berbobot. Baik, sepertinya sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.